Bab 2624. Memakaikan untuknya. Vinola. Pada saat ini, Erikin memandang Vinola Su yang mengambang di belakang kerumunan. Dengan sedikit tersenyum, saat Erikin terbang di depan Vinola Su, dia menyerahkan jepit rambut kepadanya. "Kamu memberikan benda ini padaku?" Vinola Su bertanya dengan mata indah yang mengalirkan cahaya. "Tentu saja, benda ini sangat indah, sangat cocok untukmu," kata Erikin. "Kalau begitu kamu bisa memasangkannya untukku." Vinola Su tersenyum sedikit dan menoleh. Erikin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan memasang jepit rambut di tangannya di antara rambut hitam wanita cantik itu. Ice Phoenix jepit rambut sedikit gemetar dan berdering dengan suara yang jernih. Seolah-olah juga merasakan telah bertemu dengan seorang dermawan. Cahaya Reiki dipantulkan pada jumbai jepit rambut, berkilau dengan warna cemerlang seperti kristal es yang sangat menarik perhatian. Namun, di kepala Vinola Su, itu tidak tampak berlebihan sama sekali. Sebaliknya, itu memunculkan temperamen Vinola Su yang jernih dan indah. Para kultivator juga menunjukkan rasa iri. Hanya karakter seperti nenek moyang yang layak mendapatkan wanita cantik dalam lukisan seperti gadis suci. Hanya Yunahan yang terbang di atasnya, gemetar pelan, dia berhenti di tempatnya, sentuhan kehilangan melintas di matanya yang indah. Ternyata dia adalah pasangan seiman Erikin. Benar saja, itu sama seperti yang dia bayangkan, atau bahkan lebih mulia dan elegan dari yang dia bayangkan. Yunahan kini akhirnya tahu siapa pasangan seiman yang menemani Erikin sepanjang jalan. Sedangkan wanita itu, entah itu penampilan, temperamen atau bakat kultivasi, tampaknya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, Yunahan tiba-tiba merasa lega. Tampaknya Erikin dan Vinola Su adalah pasangan yang cocok, lebih baik mengubur perasaan ini di hatinya. Setelah kultivasinya naik, dia baru pergi ke Istana Dewa, lalu melupakan orang-orang dan hal-hal di sini. Setelah orang-orang bertemu satu sama lain, Tenno Zhang dan Nicholas Peng mempersembahkan korban kepada kapal spiritual lagi dan membiarkan semua orang beristirahat di kapal spiritual. Setelah beberapa pertempuran, masih ada beberapa hari penderitaan di tengah, semua orang memang kelelahan secara fisik dan mental. Erikin, Vinola Su, Nicholas Peng dan lain-lain masih mendarat di kapal spiritual kapal sebelumnya. Sekarang aliansi kebenaran memiliki lebih dari 5.000 kultivator, tidak mungkin berkumpul bersama, tetapi tercerai-berai di antara 4 kapal spiritual lainnya. "Hei, saudaraku, sepertinya aku kalah taruhan. Leluhur sangat baik." Di atas kapal spiritual kapal, pria itu menyentuh pipinya karena malu dan mengeluarkan tas penyimpanannya. Dia sebelumnya telah bertaruh dengan kultivator lain. Apakah Erikin bisa membalikkan keadaan sendiri setelah tiba, dan dia kalah. Meski sedikit malu, tapi hatinya sangat senang. Siapa yang tidak menginginkan leluhur sekte mereka sendiri adalah yang paling kuat. "Teman seiman, tidak perlu. Ini hanya lelucon dan aku dapat melihat bahwa kamu benar-benar memuja leluhur." Kultivator melambaikan tangannya dan tersenyum. Suasana aliansi kebenaran sudah bagus. Sekarang setelah melihat kekuatan Erikin, semua orang penuh emosi dan penuh kerinduan akan masa depan. Ketika kita kembali ke dunia dewa, aliansi kebenaran kita akan berkembang tidak tahu sejauh mana. Benar-benar sangat menantikannya. Melihat dua kultivator ini yang memiliki pendapat berbeda, dapat dengan cepat berbaikan, banyak kultivator tua berpikir dalam hati. Berada di lautan yang tak berujung adalah seperti tumbuhan tanpa akar. Kekuatan seperti aliansi darah, meskipun disebut sekte, sebenarnya lebih seperti sekelompok bandit. Tidak ada pelatihan kultivator muda dan tidak ada berbagai fasilitas. Mereka bisa berkumpul, semua mengandalkan kekuatan ketua sekte untuk menekan. Kekuatan seperti itu tidak bisa bertahan sama sekali.
Hanya dengan kembali ke Gunung Sihir, aliansi kebenaran dapat berakar dan berkembang. Di kapal spiritual kapal tempat Eric Kin dan yang lainnya berada, suasananya juga sangat bagus saat ini. Di aula, hampir semua wajah tua, yang sebagian besar adalah master obat yang diselamatkan oleh Eric Kin di Sekte Iblis. Dengan meluasnya aliansi kebenaran, master obat ini juga menjadi sesepuh dan pengurus sekte tersebut. Semua orang sangat senang melihat Eric Kin kembali. Sampaikan salam kepada Tenno Zhang dan yang lainnya. Suga Han tersenyum dan berjalan mendekat. Eric, aku terlambat, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Paman keempat Han, kamu tidak terlambat, kamu telah menunggu di luar untuk mendukungku. Terima kasih. Eric Kin pun tersenyum. Kapan Suga Han datang, dia benar-benar tidak tahu. Namun saat bertarung dengan kultivasi iblis, Suga Han tidak menyembunyikan napasnya, sehingga Eric Kin menyadarinya. Eric Kin juga memahami pikiran pihak lain. Suga Han tidak ingin merusak rencananya. Pada saat yang sama, dia berkata pada dirinya sendiri dengan membuang napas bahwa jika dia merasa tak sanggup, dia bisa datang ke sisinya kapan saja, atau hanya menyapanya. Namun, ketiga Ice Phoenix diretas oleh naga api, jadi tidak perlu bertanya pada Suga Han untuk tindak lanjutnya. Di sisi lain, kedua pelayan itu menangis dan jatuh ke pelukan Yuna Han. Melihat dua wanita mempertaruhkan hidup mereka dan berlari untuk menemukan dirinya sendiri, Yuna Han merasa malu dan tersentuh. Gadis suci, terima kasih telah menjaga mereka. Melihat Finola Su berdiri di belakang, Yuna Han berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena lautan luas, keduanya bertemu Finola Su, mereka akan benar-benar mati di tangan kultivasi iblis. Kalau seperti itu, takutnya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ini hanya usaha biasa. Gadis suci Han tidak perlu khawatir. Selain itu, panggil saja aku Finola. Finola Su tersenyum. Aku seharusnya lebih tua, panggil kamu adik Finola saja. Yuna Han juga tersenyum. Aku mendengar dari Eric Kin bahwa kakak Yuna banyak membantunya. Aku berterima kasih mewakilinya, kata Finola Su. Jangan berkata seperti itu, sebenarnya Eric yang selalu membantuku. Yuna Han memuji, Finola Su tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang luar biasa, dia juga sangat lembut dan baik. Dirinya benar-benar tidak bisa menyalahkannya dalam segala hal. Eric Kin juga diam-diam mengalihkan pandangannya ketika melihat kedua wanita itu berbicara dengan gembira. Yuna Han berjanji pada dirinya sendiri sebelumnya, dia mungkin tidak akan membicarakan masalah dia tidak sengaja menyentuh dadanya, kan? Sebenarnya, tidak apa-apa untuk mengatakannya, Yuna Han adalah laki-laki yang berdandan pada saat itu, dan dia tidak tahu. Suga Han suka keramaian dan melihat suasana yang pas, dia hanya memamerkan keahliannya lagi. Berbagai makanan lezat diletakkan di atas meja, dan Eric Kin juga mengeluarkan anggur roh. Setelah makan malam, semua orang sangat senang. Di hari kedua, Suga Han dan Yuna Han mengucapkan selamat tinggal pada Eric Kin dan yang lainnya. Eric, mereka telah ditemukan. Jadi kami akan kembali ke Sekte HOIW untuk mengunjungi ayahku. Melayang di haluan kapal, Yuna Han merasa sedikit enggan. Jika ada apa-apa, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Eric Kin mengangguk. Penyakit ayah Han agak aneh. Jika keluarga Han membutuhkannya, dia pasti akan membantu. Jika punya waktu, kamu juga bisa datang ke Sekte HOIW sebagai tamu. Kelak tinggal di Gunung Sihir, bisa saling berinteraksi juga tidak ada buruknya. Suga Han juga tertawa. Terima kasih Paman keempat Han. Eric Kin tersenyum. Maksud Suga Han juga merujuk pada aliansi kebenaran. Jika Sekte HOIW bersedia memberikan bantuan, maka aliansi kebenaran di jalur Gunung Sihir jelas bisa berkembang lebih baik. Bersambung.